Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Arman selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran SD berbasis ICT. Dan izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Ning Aprita dengan NPM 018. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini dengan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul model Assur, di mana model ini yang memuat tentang tahapan dan langkah-langkah mengenai penggunaan pengembangan media pembelajaran. Nah, di mana tahapan-tahapan atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis peserta didik atau analysis learning. Nah, sebelum pembelajaran dilakukan untuk lebih mengenal terlebih dahulu karakteristik peserta didik sehingga dapat menentukan model, strategi, metode, dan pendekatan. Di mana di sini ada siapa yang menjadi audiens atau who is the audience, di mana ada terdapat kenali terlebih dahulu identitasnya atau demografi. Di sini agar mengetahui kognitifnya, sifatnya, dan karakteristiknya seperti apa. Lalu demografi ini untuk menentukan pedagoginya, yaitu gaya atau seni mengajar anak-anak. Lalu ada andragogi atau gaya seni mengajar dalam pembelajaran orang dewasa. Nah, sehingga di sini seorang guru dapat menentukan identitas peserta didiknya seperti apa. Lalu mengenali siswanya terlebih dahulu atau general karakteristik. Lalu kemampuan awal atau entry competition. Nah, di sini fungsinya agar mengetahui kadar kemampuan siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga guru dapat menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Lalu terdapat pula gaya belajar atau learning style, di mana gaya belajar itu seperti menggunakan sebuah media, di mana media tersebut terdapat media audio, media audiovisual, media auditory, media kinestetik, di mana harus mengetahui, di sini guru harus mengetahui gaya belajar yang cocok untuk peserta didiknya. Nah, alasan keempatnya adalah agar dapat menetapkan media yang tepat, strategi dan perlakuan yang tepat kepada peserta didik. Selanjutnya yang kedua adalah menetapkan tujuan pembelajaran atau state objective. Nah, di tahap ini seorang guru harus mengetahui apa yang dilakukan siswa untuk belajar. What do student need to learn? Nah, di sini agar dapat mengetahui tingkatan kemampuan peserta didik dari segi kognitifnya, yaitu baik dari segi C1, C2, C3, C4, C5 sampai ke C6-nya. Nah, di mana untuk C1 itu mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Nah, untuk di tingkat sekolah dasar kita hanya memakai sampai dengan C3. Nah, di dalam menetapkan tujuan terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada mengetahui atau memudahkan seorang guru dalam menilai, yaitu ada cross Rubik, di mana di sini sebagai instrumen dalam menilai sebuah pencapaian pembelajaran pada peserta didik. Lalu ada skill konsep, lalu ada actuary, lalu ada condition of performance, di mana di sini sebagai prasyarat dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam merumuskan tujuan pembelajaran terdapat unsur pokok yang dapat merumuskan tujuan pembelajaran. Unsur-unsur ini secara lengkap dikenal dengan perumusan A, B, C, D, di mana A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Lalu yang ketiga yaitu memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam bahasa Inggris yaitu select method, media, and material. Nah, di sini apa yang dibutuhkan guru ketika proses pembelajaran?
Ada 3 cara untuk menentukan metode, media, dan bahan ajar. Yang pertama yaitu select instructional out material, lalu ada produk new material, lalu repost material. Nah, di sini yang pertama select instructional material. Di sini guru dapat mengadopsi media pembelajaran atau metode pembelajaran atau bahan ajar yang sudah ada. Lalu untuk produk new materials, nah di sini seorang guru dapat mengembangkan media yang telah ada atau metode yang telah ada dan bahan ajar yang telah ada. Nah, untuk yang repurpose adalah seorang guru dapat menciptakan media baru untuk proses pembelajarannya, baik metode, media maupun bahan ajarnya. Dalam memilih media, metode, dan bahan ajar, terdapat beberapa langkah, yaitu ada menggunakan secara optimal media dan bahan ajar. Lalu terdapat tahapan pula yaitu pastikan guru menguasai media, materi dalam pengajaran atau review material, lalu persiapan lingkungan pembelajaran. Di sini lingkungan pembelajaran juga harus nyaman bagi peserta didik, yaitu prepare material, lalu melaksanakan pembelajaran yang membuat peserta didik aktif dalam sebuah pembelajaran, yaitu provide instrumen. Lalu langkah kedua yaitu pastikan terjadinya interaksi peserta didik dan guru. Nah, di sini interaksinya dan menarik partisipasi peserta didik, yaitu recur learner participation. Nah, di sini guru dapat membentuk sebuah small group activity atau sebuah diskusi kecil dalam kelompok kecil sehingga peserta didik di sini dapat ikut partisipasi dalam diskusi kelompok kecil tersebut. Lalu guru juga dapat melakukan assessment, yaitu assessment formatif. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu mengevaluasi atau merevisi. Lalu di sini guru dapat menentukan apakah berhasil ataukah tidak. Nah, untuk mengukur pembelajarannya itu guru dapat melakukan summative evaluation of yang pertama yaitu ada strategi penyampaian pembelajaran atau instructional delivery, lalu ada media dan bahan ajar yang harus cocok pada karakteristik peserta didiknya, lalu melakukan revisi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Sini guru dapat merevisi apakah bahan ajarnya atau medianya atau bahan atau metodenya yang kurang cocok. Nah, di sini guru dapat merevisi kembali agar lebih mengaktifkan peserta didiknya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan semoga dari materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.